Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan baru atau rencana kebijakan baru yang akan diambil oleh Menpan dalam hal mengatasi permasalahan tenaga non-aparatur sipil negara. Tapi sebelum itu, kepada rekan-rekan yang menyaksikan video ini, silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat ini telah menggodok 3 opsi dan selanjutnya ditambah menjadi 1 opsi kebijakan berkaitan dengan rencana penghapusan tenaga non-ASN alias honorer per tanggal 28 November tahun ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas menyebutkan bahwa beberapa waktu terakhir pihaknya telah melangsungkan diskusi intens bersama asosiasi dan pemerintahan daerah terkait dengan pembahasan opsi-opsi tersebut. Ia mengakui bahwa saat ini pihaknya sedang mengeksersis beberapa opsi yang hari-hari ini intens dengan teman-teman para asosiasi pemerintah daerah. Dia berharap insya Allah akan mendapatkan titik temu yang akan menjadi win-win solution yang tanpa merugikan semua pihak. Rekan-rekan sekalian, Anas merincikan keempat opsi tersebut adalah opsi mengangkat semua tenaga honorer, lalu memberhentikan semua tenaga honorer. 3 adalah mengangkat tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara dengan skala prioritas. Anas menyebutkan bahwa untuk ketiga opsi ini saat ini telah berjalan dalam seleksi calon aparatur sipil negara. Nah, rekan-rekan sekalian, terdapat 1 opsi yang baru yang rencananya akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam rangka mengatasi permasalahan tenaga non-aparatur sipil negara. Opsi yang keempat adalah model gig ekonomi. Menpan menyebutkan dengan skema gig ekonomi ini nantinya memungkinkan para non-ASN di berbagai bidang pekerjaan agar tidak lagi berdiam diri di kantor dari pagi hingga sore. Ia mencontohkan salah satunya adalah cleaning service. Ia menyebutkan terkadang gaji cleaning service di Pemda di provinsi itu tidak besar, tetapi mereka bisa saja tetap kerja di situ, tapi tidak harus ceklok dan dari pagi sampai dengan sore. Dan ini menurutnya telah menjadi model birokrasi pemerintahan yang ada di berbagai negara di dunia. Menurut Anas, dengan ditetapkannya skema ini, cleaning service tersebut bisa memperoleh waktu yang lebih banyak untuk mencari pendapatan lain di luar. Misalnya cleaning service hanya datang di kantor pada pagi dan sore harinya atau saat keberadaannya dibutuhkan. Di siang harinya, cleaning service ini bisa mencari sumber pendapatan lain di luar kantor. Begitu juga dengan tenaga-tenaga lain yang mungkin tidak perlu tetap di kantor, yang selama ini sudah ada. Opsi keempat ini saat ini sementara dikaji apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Jadi rekan-rekan sekalian, opsi keempat ini menambah rencana langkah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam hal penanganan permasalahan tenaga honorer. Di sisi lain, Kemenpan sendiri sudah menerbitkan surat edaran yang melarang pemerintah daerah untuk mengangkat tenaga honorer, serta edaran tersebut mengatur tentang keberadaan tenaga honorer yang hanya sampai di November tahun 2023. Dan dengan bertambahnya opsi gig ekonomi ini yang telah direncanakan oleh Kemenpan akan menambah opsi-opsi lain yang sebelumnya telah disiapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Yang pertama yaitu mengangkat seluruh honorer menjadi ASN, yang kedua memberhentikan seluruh honorer menjadi ASN, yang ketiga mengangkat menjadi ASN dengan skala prioritas, serta opsi yang keempat adalah model gig ekonomi.
Rekan-rekan sekalian, demikian informasi yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.